What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat mendengarkan ceramah singkat tentang puasa. Salawat beriring salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, di sini saya akan berceramah dengan judul puasa. Puasa itu lebih dari sekedar menahan lapar dan haus. Saudara-saudara sekalian, kita semua tahu bahwa puasa Ramadan adalah rukun Islam yang wajib bagi setiap muslim yang telah balik dan sehat. Namun seringkali kita hanya fokus pada aspek fisiknya, yaitu menahan dan haus dari terbit hingga terbenamnya matahari. Padahal puasa memiliki makna dan hikmah yang jauh lebih luas dan dalam, menjangkau jiwa dan raga kita. Puasa dalam bahasa Arab disebut shaum, yang berarti menahan diri. Secara syar'i, puasa Ramadan adalah menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan disertai niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan dari puasa yaitu menuju ketakwaan dan kesucian. Al-Quran dan hadis menjelaskan bahwa tujuan utama puasa adalah untuk mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa melatih kita untuk menahan diri dari segala bentuk maksiat dan kemaksiatan, baik fisik maupun spiritual. Puasa juga mengajarkan kita untuk menyucikan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti kesombongan, rakus, egois. Adapun jamaah rahimatullah, manfaat puasa bagi kesehatan jasmani dan rohani, yaitu puasa juga memiliki manfaat bagi kesehatan jasmani dan rohani, yaitu detoksifikasi. Puasa memberikan kesempatan bagi tubuh untuk membersihkan diri dari racun dan kotoran yang menumpuk, lalu meningkatkan ketahanan tubuh. Puasa memperkuat sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan daya tahan terhadap penyakit. Melatih kesabaran. Puasa mengajarkan kita untuk mengendalikan diri dan bersabar dalam menghadapi cobaan, menyeimbangkan posisi emosi. Puasa membuat kita untuk mengendalikan emosi dan menghindari perilaku impulsif. Jamaah Islam yang rahimatullah, ada banyak kisah nyata yang menunjukkan manfaat puasa bagi kesehatan. Misalnya, ada penelitian yang menunjukkan bahwa puasa dapat membantu menurunkan berat badan,
mengurangi resiko penyakit jantung, dan meningkatkan kesehatan mental. Lalu puasa itu sebagai latihan spiritual. Puasa tidak hanya melatih tubuh, tetapi juga jiwa. Puasa mengajarkan kita mengendalikan hawa nafsu dari keinginan duniawi yang berlebihan, lalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, lalu meningkatkan empati dan kepedulian. Puasa membuat kita lebih peka terhadap penderitaan orang lain dan meningkatkan rasa empati. Adapun amal ibadah lain selama Ramadan, yaitu puasa Ramadan, merupakan kesempatan emas untuk meningkatkan kualitas ibadah. Selain puasa, kita juga dapat meningkatkan sholat malam, membaca Al-Quran, bersedekah. Dengan kita meningkatkan sholat malam, seperti sholat tahajud dan witir, menjadi lebih khusyuk dan bermakna saat bulan puasa. Lalu membaca Al-Quran. Dengan kita membaca Al-Quran, menjadi layak khusyuk dan mendalam saat Ramadan. Dan bersedekah. Sedekah menjadi lebih bernilai dan berkah saat Ramadan. Puasa itu bisa untuk perbaikan diri. Dengan Ramadan, waktu yang tepat untuk bermuhasabah dan memperbaiki diri. Mari kita buat target peningkatan diri selama Ramadan. Misalnya seperti meningkatkan sholat malam. Menargetkan untuk sholat malam setiap malam atau meningkatkan durasi sholat malam. Lalu membaca Al-Quran. Menargetkan untuk menghatamkan Al-Quran selama Ramadan atau membaca Al-Quran setiap hari. Bersedekah, menargetkan untuk bersedekah setiap hari atau mencari peluang untuk membantu orang lain. Adapun benefit kita untuk melakukan ibadah-ibadah seperti yang saya katakan tadi, itu pahalanya dua kali lipat dari hari-hari biasa. Jika dilaksanakan di bulan puasa, kita itu mendapat pahala 2 kali lipat dalam melakukan ibadah tersebut. Seperti semisal kita lagi beribadah seperti mengaji. Satu huruf dalam mengaji itu bernilai 10 pahala. Dan apabila kita membaca Al-Quran sampai khatam, bisa kita mendapat pahala yang berlimpah ruah. Adapun evaluasi diri dan perbaikan diri setelah Ramadan. Setelah Ramadan, mari kita mengevaluasi diri dan memperbaiki diri. Apakah kita sudah menjalankan puasa dengan ikhlas dan mencapai tujuannya? Apakah kita sudah meningkatkan kualitas ibadah dan amal saleh kita? Saudara-saudara sekalian, mari kita memanfaatkan bulan Ramadan untuk menemukan kebahagiaan sejati, yakni kebahagiaan yang berasal dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan hidayah untuk menjalankan puasa dengan ikhlas dan meraih keberkahannya. Semoga Allah meridhoi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.